itu loh beda. Gimana? Sama Oten itu ya tangga ini. Nah gini Ustadz, tapi ini teman-teman ini gimana nih Ustadz? Ustadz diharapkan berdiskusi sama Oten. Kita diskusi aja dulu, santai aja, ngobrol santai aja dulu. Oke ya, izin ya teman-teman. Bunda kok mute? Dua natur ya Bun? Kayak Yesus aja Bunda ya. Sebentar. Saya nggak enak. Biar saya beresin dulu. Tapi saya udah selesai nih. Cuma minta pendapat aja. Bagus ini. Nggak apa-apa. Anak muda juga. Anak muda yang mau itu pendapatnya. Masalah apa Bun? Masalah apa? Masalah macam-macam. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sibuk banget ya Allah. Ini Bunda Rahma. Ustadz ini sibuk tapi masih bisa ngangkat kita naik ke sini. Coba. Apalagi dusta apa? Ini kan. Salah, dusta apa? Apa? Bun? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Malah dusta apa Abi sih? ayyu ala rabbikuma tukadziban. Saya kurang tidur Ustaz. Kurang tidur. Dusta apa yang kamu nikmati gitu nanti. Dusta nafsu Ustaz. Dusta nafsu. Saya kebalik-balik gitu loh ngomongnya. Nah Ustadz, bolehkah saya Ustadz sebagai seorang perempuan nih tidak berharap atau sangat saya tidak menolak ini masalah ini tentang poligami ya sebagai seorang perempuannya. Saya tidak menolak hukum. Berat ini. Gimana saya itu? tidak menolak hukum poligami karena itu dibolehkan oleh Allah. Ada waktu. Tapi saya sebagai seorang perempuan Ustadz, kayaknya aku nggak ikhlas ya. Kayaknya aku berat itu Ustadz. Doaku tuh gini Ustadz. Saya nggak menolak poligami, tapi saya berharap ya Allah jangan saya yang dipoligami. Gimana Ustadz? Apa boleh gitu doaku Ustadz? Gimana ya? Jadi konsep awalnya gini. Laki-laki mana yang nggak mau poligami, perempuan mana yang mau dipoligami. Itu konsep awal itu. Ya. Laki-laki mana yang nggak mau poligami, perempuan mana yang mau dipoligami. Itu konsep awalnya. Sehingga kodrat seorang laki-laki memang pasti mau, poligami pasti mau. Kodrat seorang perempuan pasti gak mau. Gitu. Pasti gak mau. Betul, masuk akal. Iya. Nah, oke. Nah, karena poligami ini berkaitan dengan nafsu ya. Berkaitan erat dengan nafsu, sehingga aturannya itu ada di dalam Islam gitu loh. Aturannya ada teman-teman. Contoh, kalau kita mau ngambil ayat yang masyhur ya di dalam surah An-Nisa, aturannya kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kira-kira nggak bisa adil, wa innya ini sudah bermakna imtinaiyah ya, sangat sulit. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kira-kira nggak bisa berlaku adil ya maka satu saja. Nah, kewajiban satu ini ternyata susah gitu loh. Susah. Satu saja. Kadang kita itu lupa kalau kita ini harus punya rasa malu. Bukan hanya ini saya bukan berbicara kotor ya. Saya hanya mengatakan kita kadang punya malu. Kita itu seharus punya malu. Bukan hanya kemaluan gitu loh. Kita itu harus punya malu pada diri sendiri. Bukan hanya punya kemaluan. Kenapa? Karena ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu harus dipahami secara komprehensif dari segala sisi gitu loh. Oke. Apakah boleh? Ya boleh. Siapa yang ngelarang poligami? Hukumnya boleh kok. Tapi kalau kira-kira akan menelantarkan anak orang, maka hukumnya poligami haram. Jangankan poligami, nikah pun haram. Nikah saja haram kalau sampai dia... Dalilnya di mana Ustaz?
Dalilnya di mana, Ustaz? Itu Apanya dalilnya? hukumnya kalau untuk menyengsarakan haram itu. Lah, dalilnya banyak, Bun. Tidak boleh berbuat zolim kepada semua orang, kan itu masuk dalilnya itu. Itu dalil umum. Oke. Fala Ya, ya, tadzalamu, janganlah kalian berbuat zolim, saling zolim. Nah, Betul. jadi kalau jangankan poligami ya, nikah saja yang jelas-jelas sunnah. Nikah kan sunnah hukumnya kan. Siapa yang mau Iya. Kalau mengingkari? poligami, Ustadz, maaf saya cut dulu. Kalau poligami hukumnya saya bilang Mubah. mubah kan? Pelan-pelan dulu. Aduh, alhamdulillah. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan. Iya, iya. Biar dulu diurai Iya, iya. Ustadz, biar kita paham Iya, juga. iya. Silakan. Iya, Bunda. Ya Allah. Aduh, tapi Kenapa saya saya senang loh. pakai- Saya happy karena benar. Lanjut. Kenapa saya pakai hukum nikah? Kalau poligami mubah lah gitu. Mubah boleh, jais. Nah, nikah lah. Kita ambil yang hukum yang berat nih, nikah. Nikah itu kan sunnah kan? Nah, sunnahnya saja masih bersyarat loh. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Itu kitab Fathul Qorib. Nikah disunnahkan bagi orang yang butuh. Syaratnya dalam kitab Fathul Mu'in yang pertama ta'ik. Ta'ik itu mampu. Ta'ik itu memang butuh kepada nikah. Yang kedua mampu. Qadir. Mampu dalam hal apa? Dalam mahar. Kira-kira nanti menafkahi mampu menjaga kehormatan istrinya. Nikah yang jelas-jelas sunnah. Kalau kira-kira akan menelantarkan anak orang, hukumnya jadi haram nikahnya. Bayangkan, nikah yang awalnya sunnah bisa jadi haram kalau diyakini dia itu akan menelantarkan anak orang. Nah, ini penjelasannya bagus. Lanjut Ustadz. Iya, gitu. Nikah saja bisa haram loh kalau kita tidak bertanggung jawab, anak orang ditelantarkan, kemudian gak bertanggung jawab, gak ngasih nafkah yang cukup dan lain sebagainya. Itu bisa haram nikah loh. Apalagi poligami. Sehingga kalau kita kaji, para ulama seluruhnya, mayoritas 90% ke atas, para ulama itu memang lebih menganjurkan monogami. Kenapa? Karena alasannya bukan melarang. Para ulama bukan melarang poligami. Gak ada yang berani para ulama melarang poligami. Cuma fakta yang terjadi, kita ini kadang harus punya malu. Bukan hanya punya kemaluan, harus bisa bertanggung jawab. Dan itu berat, saudara. Berat. Kalau sekelas Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau kita pakai ulama yang sekarang lah ya, ulama sekarang yang baru wafat, yang terkenal, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengatakan lebih jauh menganjurkan monogami daripada poligami. Itu lebih selamat kepada agama kita. Mereka ini ulama-ulama yang sudah hafal Quran di luar kepala, saudara. Kita baru hafal ayat-ayat pendek saja sudah sok-sokan kadang. Jangan. Jadi kita kalau ikut ulama itu selamat. Sudahlah. Kalau ikut ulama selamat. Kenapa? Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita tidak nututi zaman nabi, sehingga yang harus kita ikuti ada para ulama. Mau poligami terserah, monggo. Tapi konsekuensinya juga harus dibawa. Kalau nggak adil ya berarti dosa. Kalau nanti berbuat zalim sama istri yang pertama, gara-gara lebih cinta kepada istri yang kedua, ya nantinya dosa. Tapi ingat, jangan menolak poligami karena ayatnya ada di dalam Quran. Dan ini adalah tradisi sejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim istrinya 2, Nabi Yakub istrinya 4, Nabi Sulaiman istrinya 99, Nabi Daud istrinya 1000. Ya, jadi poligami tidak ada penolakan. Bahkan di dalam Bible pun, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang menolak poligami. Tapi kita harus tahu diri, kita harus sadar diri. Kita kalau kira-kira kehidupannya masih banyak yang maksiat, jangan mencoba maksiat itu disalurkan kepada anak orang. Kasihan karena fakta yang terjadi, orang-orang yang poligami rata-rata yang saya temui, mereka tidak adil. Rata-rata yang saya temui, mereka tidak bertanggung jawab. Rata-rata yang saya temui, mereka hancur. Kenapa? Karena mereka itu kurang ilmunya dan kurang hartanya.
Jadi kalau memang laki-lakinya seperti Nabi Muhammad, jangankan poligami ya, anak saya yang dalam kandungan saja siap saya nikahkan kepada lelaki. Kalau memang lelaki itu seperti Nabi Muhammad SAW, orangnya soleh, saya siap. Tapi kalau kira-kira ilmu hanya di atas kerongkongan, ya enggak lah. Itu kira. Jadi, boleh saya izin, Bun, tar dulu, Bun. Jangan rebutan, penting ini. Sedikit. Saya sambung dulu tadi aku lupa. Jadi bahkan kawin atau menikah itu hukumnya haram kalau zolim ya, Ustadz ya. Ya haram lah. Wah. Nah, saya ingat ya sebuah hadis ya, ketika anak Rasulullah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dia mau dipoligami ya Ustadz ya, sama anak dipoligami dengan anaknya Abu Jahal kalau nggak salah ya. Tapi Nabi menolak, nggak mau anaknya dipoligami ya, nggak mau, kalau nggak rela Fatimah dipoligami itu. Ya, artinya apa namanya itu, konsepnya ya seperti itu dah Bunda. Wanita mana yang mau poligami, laki-laki mana yang nggak mau poligami gitu. Ya artinya berat itu, nggak asal-asalan gitu loh ya. Nah sekarang fakta sekarang kan, dia berpoligami, kadang dia katanya itu sunnah, ada ayatnya, bla bla segala macam. Tapi sudah lari dari kaidah yang sesungguhnya gitu loh. Mau cari yang daun muda, ya kan, yang lebih muda lah, puluhan tahun dari istrinya, ya kan. Nah itu kan lebih condong kepada nafsu semata kalau gitu ya. Beda dengan Nabi kita kan yang berpoligami untuk menyantuni anak miskin ya, anak yatim karena orang tuanya meninggal di medan pertempuran atau Bun, izin Bun. Mereka menyalahgunakan Ustadz, dan itu poinnya tadi bahwa bahkan menikah pun haram kalau zolim. Silakan Bun. Ya. Bagus. Ustadz, ada dua hal yang saya quote. Kebenaran waktu saya ngomong itu saya bawa ayat 129. Nah di 129 itu jelas. Surah saya apa? Pakai surah An-Nisa ya tingnya. Oke. Iya bisa. 29. Nah di situ saya mengkut pangkalan suratnya bahwa hati seorang laki-laki itu tidak bisa berbagi untuk untuk menahan emosi istri-istrinya. Jadi artinya tidak bisa bersikap adil untuk meluruskan si A, meluruskan si B, itu tidak akan pernah terbagi. Memang ada rinciannya di bawah, tapi menurut saya rincian yang ditujukan ke Nabi Muhammad SAW waktu menikahi Aisyah. Nah saya bilang, lah kalau mau mencontoh Nabi Muhammad, apa semua yang kita lakukan sekarang ini mencontoh Nabi Muhammad? Kan enggak. Orang berpoligami apa nyontoh Nabi Muhammad yang mengawinin janda di umur 60 tahun atau kondisi-kondisi tertentu, kan enggak. Nah itu dia bilang saya itu istilahnya itu nginiin Rasulullah lah istilahnya itu. Rasulullah diiniin, Ustadz diiniin, kata lama-lama agama juga menghina, apa sih istilahnya itu? Nah dihina, katanya saya itu menghina Nabi Muhammad dengan saya bicara seperti itu, karena saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh personal ini dihubung-hubungkan sama Nabi Muhammad. Yang dicontoh cuma poligaminya, tapi kondisi dan situasi itu tidak dicontoh sama sekali. Nah itu di 129. Nah satu hal lagi saya pengen tanya Ustadz, kan laki-laki, kalau Ustadz mau menikahi itu perempuan, apa harus nafsu dulu yang diutamakan atau ada hal-hal lain yang kita utamakan? Contohnya begini, saya tidak akan bisa menikah kalau saya umpamanya tidak bisa Bun bahasanya, saya nggak enak nih sama Ustadz beneran. Tidak bisa adil. Bukan, tidak bisa bangun kalau sama istri. Nah makanya kalau ngelihat perempuan di depan ya pasti nafsu lah. Saya bilang itu zina mata. Nggak bisa nafsu Anda di luar sama nafsu Anda dengan istri itu dijadiin satu. Nah, coba minta tanggapan Ustaz. Nafsu itu kan definisinya mailun nafsih ila syai' ya. Condongnya hati terhadap sesuatu yang berkaitan dengan selain Allah ya, selain agama lah ya.
mailun nafsih ila syahwah al-hawa. Kalau di kamus itu, kamus apapun itu, kalau takrifnya itu al-hawa, hawa nafsu itu definisinya mailun nafsi ila syahwat, syahwat. Umumnya laki-laki itu melihat perempuan yang cantik ya, apalagi badannya bagus, pasti nafsu. Nah, bedakan nafsu itu dengan cinta. Cinta ini ada dua nantinya. Al-hub, ada asyik, ada syauk, ada lain sebagainya. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau cinta itu kan anugerah dari Allah. Dan orang kalau sudah jatuh cinta itu, kata Rasulullah, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu akan membuat kamu tuli dan buta. Nah, sehingga kalau kita nafsu kepada seorang perempuan, di dalam hati kita condong ingin melakukan hubungan intim lah, kan seperti itu wajar sebenarnya. Cuma yang dipermasalahkan para ulama dalam konteks poligami itu bukan sekedar nafsunya, tapi efeknya itu gimana nanti gitu loh. Siapa sih yang gak mau poligami? Siapa sih yang gak nafsu melihat orang cantik? Pasti nafsu. Kemudian poligami itu kalau bilang ikut Rasulullah, saya kira orang itu BODOH. Kalau ada orang Islam mengatakan saya poligami karena ikut sunnah Rasulullah, saya kira orang itu BODOH. Dan ungkapan saya ini didukung oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau poligami, umat ini mengatakan ikut Nabi itu ya seharusnya istri yang pertama, kalau memang benar-benar ikut nih ya, istri yang pertama Nabi itu janda, umurnya 20 tahun lebih tua daripada Nabi. Nabi 25, saat itu Sayyidah Khadijah 40. Kemudian rata-rata istri Nabi itu janda tua. Cuma satu yang yang muda, Sayyidah Aisyah. Seharusnya kan seperti itu kalau memang benar-benar ikut Nabi. Tapi fakta yang terjadi kan tidak. Kita kan milih yang cantik ya, dari situ saja sudah beda. Jangan bilang ikut Nabi. Dan kalau Nabi itu hikmahnya banyak. Kalau di dalam kitab Syubuhat wal Abatil Haula Ta'addudi Zawjatir Rasul yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni ya, jadi Syekh Ali As-Sabuni itu punya kitab menjawab syubhat tentang poligami Nabi. Nabi itu ada 4 hikmah. Dalam poligami Nabi itu ada 4 hikmah. Satu, hikmah ad-diniyah, ada hikmah as-siyasiyah tentang agama, sehingga wanita-wanita bisa tahu masalah haid, nifas, istihadhah, karena Nabi menikahi wanita cerdas yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Atau ada hikmah as-siyasiyah, hikmah tentang politik, sehingga cara memimpin seorang perempuan dan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam keluarga dan lain sebagainya. Kemudian ada hikmah at-ta'limiyah dan hikmah-hikmah yang lain. Banyak hikmahnya kalau Nabi. Nah, kalau umat ini kan hikmahnya sedikit, kecuali memang butuh ya, memang butuh. Misal saya punya pesantren saya besar nih, istri saya tidak bisa punya anak laki-laki, sampai 4 anak ini perempuan, lalu saya poligami nih, ingin punya anak laki-laki, monggo poligami, tapi tetap konsekuensinya harus adil, harus jangan dalam hal nafkah harus sama, harus ngasih tempat tinggal juga dan lain sebagainya. Nah sekarang kira-kira gimana sekarang? Karena kenapa ya? Kadang saya heran ini. Ya saya pun mau poligami, cuma saya sadar diri, saya ini juga punya malu diri sendiri. Bukan hanya punya kemaluan, saya sadar nanti kalau saya poligami ya saya tidak bisa menjadi orang yang soleh terhadap istri-istri saya, itu saya tidak bisa. Mending kalau saya nih, saya mending satu istri saya bahagiakan, anak saya fokus didik menjadi orang-orang soleh. Dan bagaimana caranya ayat Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naro itu benar-benar saya terapkan. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu kalau saya lebih ke sana sebenarnya.
Gitulah kira-kira Bunda. Pendapat saya lo ya, nggak sama nggak apa-apa. Enggak, justru bagus itu, maksudnya clear gitu loh apa rincian-rinciannya. Jangan karena kepentingan pribadi Ustadz, terus Ustadz itu yang saya nggak suka tuh itu karena kepentingan pribadi. Jadi akhirnya kepentingan pribadi dan kebenaran mungkin ada ilmu, jadi dipelintir-pelintir sama orang awam ini. Nah, kebenaran ketemu saya yang ngegas terus, ya nggak bisa lah. Saya nggak terima. Saya apapun, Siapa boleh sih? saya spill di sini. Boleh saya spill di sini. Penasaran? Ya janganlah kalau kira-kira membuat fitnah nanti jangan. Jangan. Dia menggibahi saya dari jam 12 malam sampai tadi pagi di komalnya Aji. Aji itu salah satu teman kita juga. Menggibahi, nggak apa-apa. Tinggal Allah yang tahu apa yang saya ucapkan. Kalau dipelintir sampai dia bilang, saya menghina Rasulullah. Dia nggak tahu. Ustadz, bagaimana ini? Ceritanya saya menghina Rasulullah. Loh, Bunda Mila ini cucu Rasulullah. Gimana sih? Nah, saya menghina katanya. Waduh, ruwet. Tapi apa ya? Ini kan cuma masalah fikih sih, tidak usah terlalu Itu dia. besar-besar Kak, kan. saya salah masuk room, Ustadz. Dia yang meminta saya memberi narasi karena komalnya dia itu banyak emak-emak, banyak ibu-ibu, ada yang single parent, ada yang apa-apa. Nah, saya memberikan narasi itu, saya nggak bisa keluar konteks dari ajaran Islam dong, karena kita kan base-nya di situ. Tapi ada tapinya. Saya tidak menyetujui, maksud saya di situ dibilang, yang saya bilang, ini yang benar-benar saya bilang ya, Islam tidak melarang dan Islam tidak menganjurkan. Di Al-Quran itu tidak ada kata-kata menganjurkan berpoligami, kecuali ada pengecualian. Begitupun ada narasi dari imam besar kita, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu pun dibantah. Saya bilang itu dari 4 imam besar itu yang kita pakai di Indonesia, Imam Syafi'i. Tidak ada satu kutipan pun menganjurkan berpoligami dengan keadaan-keadaan tertentu ya, sepertinya dari Syafi'i takutnya nggak adil, dari Imam Hambali dia bilang lebih baik fokus ke agama daripada nanti fokus ke perempuan terus. Itu satu. Itu dia bilang lah itu harus pakai ulama internasional. Kalau imam-imam ini tidak berdasarkan Al-Quran, Ustaz, saya mau nangis dengarnya itu. Masa imam besar kita dibilang tidak ngikutin alur Al-Quran? Coba dikasih ini sedikit. Itu saya nangis dengarnya seperti itu. Saya tidak tahu Bun ya, permasalahan Bunda dengan siapa itu saya tidak tahu Bun ya. Jadi saya fokus kepada apa yang saya ketahui gitu aja. Jadi kalau saya Bun, jadi kalau saya tuh menghukumi sesuatu itu, kalau saya sih pakai ulama, bukan langsung kepada Quran. Karena begini, satu, ulama itu sudah hafal Quran, sudah hafal tafsir, sudah hafal hadis. Jadi kalau ulama mayoritas itu lebih condong kepada monogami, ya, lebih condong kepada monogami, karena fakta yang terjadi seperti itu, syaratnya berat sekali. Boleh, poligami boleh, tidak boleh dilarang karena itu sudah sejak nabi-nabi terdahulu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi itu. Iya benar itu. Nah jadi itu juga ya, lanjut. Kita kan nggak nututi zaman nabi, jadi kita kan harus ikut ulama gitu loh. Saya kalau langsung menghukumi pakai Quran ya naudzubillah, saya takut lah gitu. Tapi kalau kata para ulama sih yang sejauh ini ya, yang saya tahu 90% lebih para ulama itu lebih menganjurkan monogami memang. Seperti itu yang saya tahu. Iya benar itu. Saya juga setuju itu bahwa memang Islam itu tidak menganjurkan dan tidak melarang. Tidak dianjurkan, kata-kata saya yang pas itu, tidak dianjurkan tapi tidak melarang. Kalau kira-kira orangnya bertanggung jawab, bisa adil ya monggo, nggak apa-apa, gak ada masalah sih. Ya. Tapi apa ya? Ini sebenarnya masalah enteng, ini bukan masalah berat sebenarnya Bun. Cuma tapi kan kita harus hati-hati aja karena kalau saya ini insya Allah dalam berpendapat ya saya lebih condong ke mayoritas ulama lah gitu aja, biar lebih selamat. Iya, kira-kira seperti itu teman-teman.
Jadi Ya. apakah Ustadz demi Demi daripada mau berzina berpoligami, daripada berzina lebih baik berpoligami? Apakah dibenarkan itu, Ustadz? Bukan gitu pilihannya. Kamu milih Bukan mana? Kamu milih mana? Poligami apa zina? Bukan gitu, nggak guys. bisa gitu. Itu kalau ngobrol Nah, sama Edis, oke lah kayak gitu. Kalau sama saya, Bun, saya udah gitu konsepnya. Milih mana? Zina sama poligami? Itu kan pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya kan? Pasti Iya, poligami kan? Bukan, konsepnya ini begini. Konsepnya itu kalau para ulama itu lebih mementingkan efeknya gitu loh. Kalau kira-kira jangankan poligami, nikah saja kalau menelantarkan anak orang ya haram. Apalagi cuma poligami gitu. iya. ini Jadi keren banyak penjelasannya. kondisinya ya. Iya, banyak kondisinya seperti kita tidak mampu secara finansial, tidak mampu menghidupi istri satu, terus tiba-tiba mau istri dua. Nah, itu seperti apa? Ya kan? Nah, di ayat Al-Quran juga. Jadi narasi saya yang bilang bahwa agama Islam tidak melarang berpoligami, tapi tidak dianjurkan, itu salah nggak Ustaz? Benar, secara konsep para ulama sudah benar itu. Memang ulama tidak menganjurkan, lebih baik satu. Syewah Bah Bun, Zuhaili saja lebih menganjurkan satu kok. Iya. Oke, saya cuma pengen itu aja. Jadi clear bahwa yang saya bawa itu tidak menyimpang dan tidak menyalahi. Di Islam itu ada berpoligami, solusi buat perempuan. Kalau dia tahu mungkin dia harus ikhlas justru menawarkan kepada suaminya. Tapi ada tapinya, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik Tapi satu daripada anu, dua. Bun, Daripada apa boleh. sampai sekarang saya masih belum yakin loh ada perempuan yang benar-benar ikhlas di poligami itu. Belum yakin saya. Karena Ada Ustadz. Saya kasih contoh kemarin. Ada. Itu kejadian di tante saya sendiri. Mereka kawin 30 tahun tidak bisa membawa ini apa namanya tidak bisa menghasilkan anak. Tante saya cantik, Ustadz tahu. Om saya juga cantik, hebat, spesialis dan lain-lain. Tapi istrinya helas, silakan menikah. Waktu menikah ternyata dapat anak 4, sekarang udah punya cucu. Dan dia ikut membantu membesarkan anak-anak itu ya, sehingga sukses. iya, ya mungkin kalau ada oke lah alhamdulillah. Tapi kalau pribadi Ya saya, satu dua lah. Iya, iya, iya. pribadi saya ini itu sejauh ini saya itu melihat karena itu Ustadz, izin mohon maaf, itu karena pertama dia mau keturunan kan, Iya. kedua dia mampu lahir batin kan, orang mampu secara ekonomi itu boleh. Karena syaratnya kan dia mau ini bukan karena nafsu kan, saya dia mau tuh gini, Bun. keturunan. Kalau saya Iya itu sih. gini, Bun. Kalau saya ini gimana ya? Saya itu kalau sudah mikirin poligami itu siapa sih laki-laki yang nggak mau poligami? Dengan segala dalilnya pasti akan dia pakai demi dapat perempuan kan begitu. Tapi entah ya, saya itu kalau undangan kemana-mana Bun ya, ke Jakarta, kemudian ke Batam. Saya kan sering kan undangan ceramah itu sering. Setiap bulan itu mesti ada undangan ceramah kemana-mana itu. Dan ada beberapa orang yang nawari, Ustadz nikah dong dengan orang sini nanti saya bikinin rumah misalnya. Saya tuh teringat istri saya waktu jaga anak saya. Saya teringat istri Iya. saya ketika ngajari ngaji anak saya. Saya takut suasana seperti itu nggak ada lagi setelah saya poligami gitu loh. Saya Masya Allah. lihat istri saya bangunin saya tahajud, bangunin saya subuh kadang kalau saya ketiduran, yang dia merawat saya. Jadi saya takut suasana seperti itu akan berubah gara-gara saya menghadirkan satu perempuan lagi sehingga dia sudah nggak seperti itu lagi. Itu saya takut sehingga sudahlah, toh nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak di surga. Ini apa ya? Makanya ulama itu pikirannya itu gini loh. Ulama itu pikirannya bukan hanya menyelamatkan nafsu kita, bukan. Tapi yang ulama pikirkan itu efek si perempuan gimana nanti kalau kira-kira perempuannya itu akan membantah kepada suami yang awalnya taat, dia akan marah kepada suami, akhirnya ada terjadi pertengkaran begini begitu, nggak samawa lagi, tidak sakinah mawaddah warahmah lagi ya, itu efeknya lebih besar. Sedangkan dalam kaidah fikih kan akhafud dororen. Jadi dalam fikih itu begini Bun, ada dua dosa mau tidak mau harus kita pilih misalnya. Ada dua dosa mau tidak mau harus kita pilih, maka kita harus menjauhi efek yang lebih besar gitu. Efek dosa yang lebih besar misalnya. Gara-gara saya poligami nanti istri saya akan membantah saya, tidak akan harmonis lagi, anak saya akan terlantar begini begitu. Ya sudah.
Loh, apakah solusinya harus menikah? Ya enggak kan. Padahal di dalam hadis kan ada untuk menahan hawa nafsu, salah satunya ya berpuasa. Salah satunya dengan berpuasa atau jaga circle lah gitu, jaga circle, jangan bercircle dengan orang-orang yang nggak beres. Kalau kira-kira nafsunya sudah tak terbendung ya berpuasa, banyak zikir. Kira-kira seperti itulah. Itu gampang sebenarnya. Jangan dibikin ribet. Tapi kalau memang andaikan saya nggak nikah sama dia, saya akan terjadi zina nih. Ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda akhirnya tidak bertanggung jawab, ya tetap kena dosa gitu aja. Kacung motor Tulung Agung punya 2 istri rukun damai sentosa. Ustadz, izin Ustadz. Nah, seperti saya naik ke Komal Ustadz, kan saya bertanya, kita berdiskusi, apakah wajar seorang yang host, apalagi yang berilmu, yang mengaku, lo sih bodoh, gua kan orang pondok gitu loh. Nah, bawa-bawa pondok, wajar nggak nyerang orang awam seperti saya ini? Bukannya memberi edukasi. Sampai 12 jam masih digibahin. Ya wallahu a'lam Bun ya. Saya tidak tahu permasalahan Bunda, tapi yang saya tahu kalau orang awam dalam hal fikih ya, dalam hal fikih kita semuanya awam. Saya pun masih awam dalam fikih karena saya ini kewajibannya cuma taklid. Taklid itu ikut kepada para ulama meskipun nggak tahu dalilnya. Saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Saya ini masih jalur awam sebenarnya kalau dalam hal fikih. Jadi hukum-hukum kayak poligami kan fikih tuh. Oh, poligami itu namanya hukum fikih Bunda. Dalam hukum fikih kita itu wajib taklid karena kita ini semuanya awam. Kalau mengatakan orang lain BODOH dalam permasalahan fikih, saya kira mungkin kurang banyak baca fikihnya. Kita Ya, ini awam siap, loh, keren, orang keren. kita awam loh. Jadi Ya, orang awam itu ya ada klarifikasinya ya, ada tingkatannya gitu loh, ada tingkatannya. Dalam hal fikih kita ini semuanya awam. Kita ini wajib ikut Imam Syafi'i. Jangan langsung Iya. pakai hukum-hukum, pakai Quran, pakai hadis kayak Wahabi jadinya nanti kan. Kalau langsung pakai Quran, langsung pakai hadis kayak Wahabi, kita ini sudahlah ikut ulama selamat. Ikut ulama itu kita selamat gitu. Bahkan ada kitab khusus yang bernama Ulamaul Obzab. Ulama-ulama yang jomblo. Ulama yang jomblo banyak. Kenapa? Bahasa mereka simpel kan, kayak Imam Ghazali misalnya ya. Saya jaga diri saya nggak bisa, apalagi jaga anak orang lain. Jadi ulama itu kan mikirnya ke diri sendiri dulu gitu loh. Saya jaga diri saya aja nggak bisa, masa mau jaga anaknya orang lain? Sampai banyak yang jomblo ulama itu. Kenapa? Mereka cinta kepada ilmu, fokus kepada Allah. Ulama jomblo banyak, namanya kitab Ulamaul Obzab. Gitu. Jadi kalau ulama itu lebih dipikirkan akhiratnya, fokus kepada dirinya dulu. Kalau kira-kira dirinya belum sempurna ya hukum-hukum yang enteng itu jangan dibuat mainan. Keren. Jadi jangan mementingkan syahwat ya Ustadz ya. Cepat mengucap astagfirullahaladzim, ya kan Ustadz? Nah, ingat istri di rumah. Kalau ada lewat perempuan yang bening, tertarik langsung astagfirullahaladzim. Nah, Ada itu satu hal yang saya mau tanya Ustadz. Bun, saya izin nanya ini. Jadi kalau umpamanya nih, saya baik perempuan maupun laki-laki, kita melihat orang ganteng itu wajar. Tapi kalau sudah timbul di dalam hati dan sampai berkali-kali, itu menurut Ustadz sudah saya tanya tadi ya. Zina mata nggak? Zina mata kan itu? Dosa, iya itu kita kecil itu, dosa kita terlalu besar. Kita kalau lihat wanita buka aurat misalnya, lalu kita nafsu, itu sudah zina mata, itu sudah wajar itu. Semua anak pesantren pasti tahu itu. Jadi saya nggak tahu nih mondoknya di mana ya kalau sampai zina mata aja dibilang oke, sama dengan apa namanya tuh nafsu sama istri. Aduh, saya nggak bisa terima itu. Nafsu sama istri disamakan dengan nafsu dengan perempuan di jalan. Astagfirullahaladzim. Ya gimana ya,
Kalau saya sih lebih baik fokus menjadikan istri dan anak saya solehah aja, jangan nambah lagi. Kalau sudah solehah beneran, sudah anak saya melihat dia sudah menjadi ahli ibadah, itulah kesuksesan saya di dunia. Ketika saya sudah bisa menjaga keluarga saya dari api neraka, saya sudah bisa membagi ilmu apa yang saya tahu kepada mereka, itu berarti saya sukses. Tapi kalau saya masih melihat anak saya masih ada sholatnya bolong-bolong, ilmu agamanya masih rendah misalnya, padahal saya bisa ngajari dia, berarti saya gak sukses. Jadi saya lebih fokus kepada keluarga kecil saya mungkin, karena itu mungkin yang bisa membuat Nabi Muhammad dan Allah ridho kepada saya. Gitu aja sih kalau saya. Anak-anak juga tuh Ustaz, anak-anak. Ya, jangan dikira saya di TikTok ini Bun gak ada yang ngajak nikah lagi Bun, ada Bun. Loh, Saya tahu itu. iya di Banyak TikTok pasti. ini kalau saya screenshot yang ngajak nikah lagi ada. Sudahlah Ustadz, saya tidak usah dinafkahi. Saya ini TKW, gaji saya ini 20 sampai 25 juta. Yang penting Ustadz mau aja nikah. Saya Beli ada Saya- gitu loh, ada. boleh saya ngomong sedikit Ustaz. Saya maaf, kita memang tidak boleh membedakan status ya. Mau TKW mau apa, tapi jenjang di dalam rumah tangga itu sebaiknya itu selaras dan selevel. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau si suami terlalu tinggi, si istri terlalu rendah karena cuma pekerja dari pokoknya apalah alasannya. Itu menurut saya nggak akan nyambung rumah tangga. Rumah tangga itu selaras, makanya Ustadz berilmu seperti ini. Paling nggak istri ya dari pesantren juga yang bisa mengimbangi keilmuan Ustadz. Kalau saya berprinsip seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah mau punya suami mungkin yang lebih bodoh dari saya, atau saya pun tidak mau mempunyai suami yang jauh lebih tinggi dari saya karena keinginan sesuatu. Kalau saya itu Ustadz. Ya, kalau saya kan Bun, lihat Nabi itu gini Bun. Kalau sudah dapat yang Sayyidah Khadijah, kenapa harus milih yang lain kan gitu. Iya Jadi, benar. saya lihat istri saya sudah seperti Sayyidah Khadijah, dia melayani saya dengan ikhlas, mendidik anak saya dengan sabar. Ya, Bun, kita pegang Bun ya omongan Ustadz ya Bun. Kita pegang ya. tidak apa-apa, dipegang aja Bun. Jadi, Insya Allah. Kan niatnya Bun. bagus itu udah. Niat bagus. iya bagus. Bercanda Jadi Ustadz. begini, Ustadz Bun. serius banget pagi ini. Di sana pagi, di sini malam Bun. Makanya saya berani ngomong Oh gini. iya benar. Istri saya belum Iya, tidur soalnya. Nanti kalau istri Oke, saya tidur, oke. dalil saya berubah Bun. Oke. Iya. Insya Allah saya bisa ketemu ya sama istrinya, Masya Allah. Istri saya belum tidur soalnya. Jadi kalau sudah tidur, dari saya bisa berubah ya guys. Oke. Jadi Lanjut. poligami itu tidak dianjurkan, tapi juga tidak dilarang. Oke ya, kita tutup ya. Oke, clear ya Bun ya. Makasih banyak Clear. ya Ustaz. Ya. Makasih banyak. Tidak dianjurkan. Oke. Oh, ada tambahan lagi nggak? Mungkin Ustadz ada tambahan sedikit mungkin buat Barnasi, buat Ikhwan-Ikhwan Villa yang laki maupun yang tambahan perempuan. saya ya, tambahan dikit ya kepada laki-laki tuh. Cintailah istrimu, cintailah keluargamu. Kalau ada perempuan bening-bening di jalan atau di mana, cepat palingkan mukamu gitu langsung. Itu zina mata, Bun. Itu zina Ya, mata, Bun. makanya jangan ditatap. Udah bening, udah seksi, tambah ditatap lagi, Nah, tambah ini ada contoh orang yang fokus kepada Allah sampai gak nikah-nikah. Assalamualaikum Bang Gian. Istri saya sudah setahun nggak pernah tidur. Ini baru nggak tidur sehari udah pada sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren. Ya Allah, Akang. Baru Dia juga mencari sehari nggak satu. tidur udah sombong. Istri saya setahun nggak tidur. Saya ini bahas Gitu ya. poligami dolim Bun. Dolim kepada Akang Kian Santang saya. Aduh, ampun. Keren ya. Jadi berpoligami, Bapak menikah saja kalau kalian zolim, laki-laki ya, para lelaki nih, dengar nih ya. Kata Ustadz itu, apa tadi ya, haram. Makanya jangan menzolimi. Itu zolim ya Ustadz yang dibawa ya. Yang Oke, lebih jolim lagi menuhankan anak manusia itu jolim. Nah ini, di sampingnya nih. Kayak Beta tanya. si Beta nih. Ya. Selamat malam, saudara. Selamat malam Mas Beta. Beta Hita. Malam Pak Ustadz. Ya, gimana? Begini Pak Ustadz, ada kemarin aku lihat lewat dari beranda TikTokku ini video itu nggak tahu video lama atau video baru, cuman
baru lewat dari beranda saya ini Pak Ustadz. Yang menanggapi RK anak santrinya Pak Ustadz mungkin yang menanggapi RK tentang Abraham. Ya, terus? Nah, itu kan di situ dikatakan Mesa sama Mesa apa itu? Mesa? Mesopotamia. Bukan. Jadi begini, Pak Ustadz. Di situ kan santrinya Pak Ustadz ngomong bahwa keturunannya Abraham itu pernah tinggal di Mesa. Begitu Pak Ustadz ya? Terus? Ya begitu Pak Ustadz. Ya, terus? Enggak. Saya nanya dulu karena nanti kita lanjut ke depan. Totonya enggak sepakat kan? Sepakat enggak ibaratnya bahwasanya santrinya Pak, atau aku ulang videonya Pak Ustadz? Iya, monggo. Ulang videonya ya. Iya. Oke. Ini nih Pak Ustadz. Suara aja nanti rungkat, suara aja Bang. Suara aja kah? Jangan dimasukin semua. Iya. Ini nih. Hukum isi Taurat. Nah, jika Abraham dan Ismail ada musik lagi live di YouTube saya. Kenapa data tentang Mekah itu baru ada di tahun 571 Masehi? Tat, di mute, Tat. Ada musik itu lagi live di YouTube. Ternyata Muhammad. Aduh. Ya mestinya kan gini loh. Anda kan udah Bukan. Itu bukan musik. Ini bang, saya bukan musik bang. Anda kan udah nonton, nggak usah diputar videonya. Ya dibicarakan aja apa poinnya. Gitu Bukan. Loh. Tadi saya sudah izin juga bang. Jadi minta tolong yang lain kan kita kondusif aja. Apa Tadi kan poinnya sudah video juga itu sama yang Anda Ustadz ingin Wahid. diskusikan? Saya ulang lagi, apa poin video itu yang ingin Anda diskusikan? Begini bang, kita harus sepakati dulu dari videonya itu kan, di videonya ini bahwasanya Apa isi video itu yang ingin Anda diskusikan? Oke. Begini aja. Betulkah di videonya ini dikatakan bahwasanya Abraham itu pernah tinggal di Mesa sama apa itu yang di Kejadian 10 ayat 10 itu? Kok kejadian 10 ayat 10 sih? Mesopotamia. Hah? Mesopotamia. Makanya Pak Ustadz tadi saya katakan biar kita dengarkan videonya tapi langsung semua. Tapi ada musik, nggak bisa tadi sama Pak bang, Ustadz ada tadi. musik. Tapi Nggak bisa, Anda ada gini musik. loh, Anda kan Itu udah bukan nonton. musik itu. Kalau Anda punya memori, gini, diam. Kalau Anda belum bisa memberikan poin video itu, silakan Anda turun dulu atau Anda dengarkan dulu. Kalau nggak ada daya ingat Anda nggak ada, ditulis, baru dibacakan di sini. Oke, kita tunggu. Jadi ini sebenarnya kebanyakan. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, ini saya tonton ini. Aku videonya. paham. Bukan Kejadian 10 ayat 10, bukan. Kejadian? Ini, jadi Kejadian 10 nomor 10 itu bukan yang sampai tanyakan gitu. Begini Pak Ustadz, makanya kita perdengarkan videonya tadi karena dia santrinya Bapak ini ngomong di situ kan itu Bapak simpan videonya kan Bapak ngomong di situ nih anak buah saya aja bisa menjawab kamu. Nah santrinya Bapak kan ngomong di situ bahwasanya ini loh kalau buktinya Abraham pernah ke arah Arab sana yang ditunjukin nama Mesa tadi. Iya. Ya kan begitu Pak Ustadz kan? Iya betul. Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz itu Abrahamnya kah atau yang lain yang tinggal di Mesa? Iya Abraham terus. Nah jadi begini Pak Ustadz, saya mau yakinkan Pak Ustadz di kejadian yang dibaca itu sendiri juga bahwasanya di sini Pak Ustadz ya dari Nuh punya anak Sem sampai ke saya langsung ke Yoktan. Dari Yoktan Al-Modad, Selef, Hajar, Mawet, Yeriyah, Harodam, Uzal, Dika, Obal, Habimael dan Sieba, Ofir, Hamila dan Yoab. Itu yang di Kejadian 20 ayat 29 itu yang tinggal di Mesa.
Itu yang tinggal di mesa. Nah, yang Coba, menjadi pertanyaannya apa namanya itu apa namanya itu ya? Coba tampilkan. apa itu Pak Ustadz? Tampilkan yang sampean baca coba. Aku nulis dari Alkitabnya itu Pak Ustadz. Ya enggak, sampean tampilkan. Kan dia yang kita bahas ini Genesis 10 nomor 30. Betul? Ya betul. Betul. Nah, jadi begini, sampean tampilkan bahwa itu bukan Abraham yang tinggal di Mesya, itu coba tampilkan. Oke, begini Pak Ustadz. Ini yang saya buat ya. Jadi langsung saya baca ambil dari Alkitab itu. Ini Nuh dari Nabi Nuh dia. Nah, ini yang di Kejadian 10 ayat 29 sampai 29 ya Pak Ustadz ya. Nah, di ayat 30-nya memang di situ dikatakan orang-orang yang ini tinggal di Mesa. Nah, baru kita apa itu? Apa Bang? Ini kan yang dipakai tafsiran dari Rada kan? Bukan Bang. Jadi gini. Yang dibaca oleh santri di rumah itu tafsiran dari Radak, dari Rabi Yahudi terkenal itu. Bang, bentar ya, aku buka ya. Saya buka ya Bang ya. Bang Wapi. Sebenarnya kemarin aku pengen stitch videonya itu, cuman Gak apa-apa. Nah, gini. Kejadian. Sampai sepakat berarti kalau Mesya itu artinya Mekah. Memang itu artinya. Memang itu. Wih, keren. Berarti Mekah memang benar-benar ada ya sejak dulu ya. Tapi begini Bang, pahami dulu Bang. Itu yang ini kan Mesa dan Separ ini kan? Ini kan? Ya, Anda akui dulu. Mekah berarti sudah ada sejak dulu ya di dalam Begini. Bukan Mekah Bang. Ini Loh, saya tunjukkan. Mesya itu Mekah, Bro. Bentar. Sebentar Bang. Sebentar. Ini saya tunjukkan cara bukanya ya. Buka. Nah, ya. Mesa ini kita cari ya. Cari. Hah? Ya Bang ya. Jadi nanti ini Mesa ini di mana? Di masa di gitu. Nah, untuk petanya ini kita klik. Ini Mesa ya. Ini Mesa ayat mana itu? Langsung mesanya. Hah? Ayat mana itu? Ini bukan ayat Bang. Ini bukan ayat tapi letak. Nah, ini Mesa di statistiknya ya, di petanya. Peta ini Mesa. Ini Bang ya mesanya ya, petanya ya. Kita ketik Mesa. Lah, kita langsung ke Google Map. Nah, ini dia Mesa yang dinyatakan itu Bang. Ini. Beda tulisannya itu di mana? Coba kita samain tulisannya ya. Apa itu Bang? Nih. Coba lihat Bang. Ini. Nah, MESA itu ya. MESH. Apa? MESA itu. Itu di mana itu? Di daerah mana itu? Mesa. Ini arah Separ. Merah arah Separ ini. Ini kan? Bentar. Saya gimana cara besarin ini ya? Bentar. Nih. Coba dibaca Bang. Apa itu? Ya dibaca dulu ini. Aku mana tahu bahasa Ibrani Bang? Oh, nggak bisa. Oke lah, langsung terjemahan. Nggak bisa. Mesya. Nah, or Separ. Ini. Itu bahasa Inggris ya Bang ya? Bukan, bahasa Madura ini. Bentar Bang, aku buka bahasa Inggrisnya Bang ya. Coba sampai buka di Sefaria Bang. Ini kan punya Yahudi. Coba dibuka. Apa itu? Sefaria. Nah ini Bang, ini juga Separ. Ini juga Separ, betul ditulis di sini Separ juga. Iya. Coba sampean buka di sini, sampean lihat tafsiran Radak. Ini kita buka juga mapnya Bang ya, ada mapnya juga ini. Coba sampai lihat tafsiran Radak, tafsiran Rabi Yahudi. Mohon maaf Bang, jadi di sini palit Bang. Ini Bang. Separ itu di mana? Ini dia Separ Bang. Kejadian berapa itu Ustaz? 10 nomor 30. Langsung di situ ada Separ juga. Ya, jadi bukan di Mekah, itu bukan Mekah. Jadi itu bukan Mekah Bang. Nah, gimana berarti? Bukan Mekah Bang. Ya Bang ya, jadi bukan Mekah. Jadi itu, ini Arab masih jauh di sini ya. Masih jauh di sini ke tempat sini. Tadi di sini juga itu. Jadi gini Bang. Oke. Loh, di mana itu? Coba dilihat di apa namanya itu, di petanya di mana itu? Di mana? Tadi langsung aku tunjukkan.
Iya iya, di daerah mana itu petanya? Coba lihat-lihat. Coba. Apa itu? Petanya coba. Yang mana? Yang peta yang mana mau dilihat? Yang Mesha tadi. Mesa. Ini Bang ya. Di mana itu? Itu daerah apa itu namanya? Itu di Tarutung itu. Oh, di Tarutung. Tarutung ini. itu. Di mana itu, Bang? Coba diperbesar, Bang. Ini. Ini kan? Kok beda sama pendapat Kristen-Kristen lain? Abang dapat dari mana itu anunya? Apa itu? Oh, ini kitab dari aslinya, Bang. Loh, bahkan kalau kita lihat ya di dalam Ya. tulisannya apa? Sarapan Pagi Biblika, Mesha itu Mekah, Bang. Bukan. Jadi bukan, Bang. Jadi bukan Enggak, itu. Abang itu dapat dari mana datanya itu gitu loh. Ya dari Bible lah, Bang. Mana ada Bible ada petanya? Di mana di Bible di mana, Bang? Nggak ada peta. Bang. Sampai coba buka Sarapan Pagi Biblika, Bang. Sarapan Pagi Biblika. Bang. Ya, Sarapan Pagi Biblika. bukan. Ibu Kawan. Saya mempercayai Alkitab, Bang. Makanya saya buka Alkitab kan gitu. Loh, Bang, Alkitab itu tulisan ayat-ayat yang ada dalam Perjanjian Baru. Sampai langsung ke pakarnya saja, biar enak. Langsung ke pakarnya. Pakarnya siapa dulu? Nah, kalau di Kristen salah satunya yang sering dipakai Kiamat dan lain sebagainya, debater-debater Kristen itu tulisannya Ibu Rita Wahyu. Bahkan Edis juga pakai itu, Ibu Rita Wahyu itu untuk nyari jawaban. Edis. Iya. Loh, ini loh Bang. Jadi Coba. Abang malah bertentangan sama pakar Kristen sendiri nih, ya. Sarapan Pagi Biblika. Ya. Ini Ibu Rita Wahyu Kristen ini, peran Baka dan Mekah, perspektif Muslim. Peran Baka dan Mekah, perspektif Muslim. Coba baca Abang sampai ke bawah ini ya. Ini Paran, Baka dan Mekah. Ini baca. Abang baca sampai bawah, nanti Abang tahu kalau itu memang Mekah. Gimana sih? Ini saya harus percaya ke siapa? Ibu Rita Wahyu ini ahli Ibrani, Bang. Jadi ini tadi yang Abang bilang kan, yang harus percaya siapa kan begitu kan? Iya. Jadi gini, Bang. Ini kita buka memang dari Alkitab itu sendiri gini, Bang ya, yang bahasa Inggrisnya ya. Lah, Alkitab itu gak ada, Bang. Link sampai buka ke anu itu udah ada Alkitab itu. Alkitab itu kan buku, Bang. Isinya Oh, iya. ayat Perjanjian Baru. Iya, Bang ya. Bible Tad, bukan Alkitab Tad, Bible. Apa Iya, itu? Bible. Bukan Alkitab, Bible. Kenapa Anda ketawa kalau Bible? Hah? Kalau buat saya itu nggak terlalu begitu ke situ tuh. Abang gak bisa Ibrani. Kok nggak terlalu? Abang tahu nggak arti Alkitab dan arti Bible? Sama nggak artinya, Bang? Apa itu? Arti Alkitab dan arti Bible. Ke bahasa Indonesia aja. Iya, apa artinya Bible, Bang? Dan apa artinya Alkitab? Apa arti Bible dan arti Alkitab? Sama apa enggak? Ya kan aja. Nggak terlalu Nih misalnya. Ini ya. MC Clean Talk and Strong Biblical. Ini bukan milik kita ya, ini milik Kristen ya, milik Kristen ini. Nah, kita buka misalnya di sini bab tentang Mesha, dalam Hebrew Mesha ya, Mekah. Kita terjemah Bang sampai ke bahasa Indonesia Bang. Bentar. Ini di wilayah mana ini? Maksudnya saya lebih percaya ke Abang apa ke para pakar Kristen sendiri nih ya antar. Aku memang bukan pakar. Jadi nggak apa-apa Bang. Kalau memang itu berpikiran Bapak apa ini? Siapa namanya? Pak Wafi, nggak apa-apa. Nah, yang jadi begini Pak. Saya kira topik ini udah selesai masalah ini. Begini Pak Wafi. Sedikit lah. Begini Pak Wafi, mohon maaf Bang ini para apanya siapa nih Juma? Nih. Across the middle of Arabia from the region of Mecca and Medina.
Oke, nggak apa-apa lah, taruh di situ Bang ya. Coba Jadi lagi begini, lihat Bang. kita Oke. lihat ya Institut Yeshiva. Coba Oke, lihat. nggak apa-apa. Itu abangnya, Bang Wapi yakini itu ya Bang ya. Jadi Ya tadi enggak, maksudnya kita lihat semua website tentang Kristen itu mengatakan Mesya itu Mekah. Saya kok malah lucu ke Anda yang sampai pakai peta itu. Oke. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Itu yang diyakini. Nah begini Bang, kita lanjut. Nggak bisa menggantung. Lu akui nggak itu data? Apa Ini itu? dia. Lu akui nggak data ini? Nih, artikel Rabbi Ben Abrahamson membuktikan bahwa dinding Ka'bah dan atapnya di Mekah dibangun pada masa Tubba. Orang Yahudi Yaman dan orang Quraisy, orang Ismail, jika memperhitungkan keduanya, dimensi Ka'bah di Mekah dan altar di Yerusalem sejajar satu sama lain. Keduanya jelas merupakan altar Abraham. Jeder. Oh, jadi maksudnya Bang Wapi, apa itu Mekah itu dulu Abraham altarnya di situ begitu? Lah, Bang, Bakkah atau Mekah dengan Masjidil Aqsa itu di dalam Islam diterangkan bahwa yang mula-mula masjid pertama dibangun adalah Masjidil Haram Mekah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Maka wajar ketika keduanya ini memiliki kemiripan dari beberapa aspek, begitu loh. Dan ini adalah tempat Abraham dulu di dalam surah As-Saffat ayat 99. Oke Bang. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan petunjuk itu ke Palestina sekarang itu. Kemudian Nabi Ibrahim setelah memiliki anak Nabi Ismail, beliau juga hijrah ke Mekah. Dan ini ya juga disetujui nih Rabbi David Kimchi atau Radak. Ya, Radak jelas menjelaskan istilah Rasak Mekah yang sebenarnya merujuk pada nama tempat Mesya sebagai kota suci bagi kaum Ismail untuk melakukan ziarah haji. Radak berkata, nah ini, dan Mesya, Rafsa Adiagon dalam targumnya memahami arti kata Mesya sebagai apa yang dikenal saat ini sebagai Mekah, kota tempat umat Islam melakukan ziarah haji. Yo. Oke. Udah Bang? Rabbi bilang gini semua. Sudah Bang Wapi? Sudah kan? Ya. Oke Bang. Jadi begini Bang Wapi. Oke, kita pegang itu omong ke Mekah itu. Jadi begini Bang Wapi. Yang mau kita ambil poinnya di situ Bang Wapi. Di situ kan jelas dikatakan di situ Bang Wapi bahwasanya siapa yang tinggal di Mesa dan Separ itu kan begitu. Coba dibesarkan tolong Bang Wapi. Iya. Nggak sampai sepakat nggak Mesya ini Mekah? Sepakat dulu di sini. Tetapi itu nggak saya sepakati. Tapi Mesa Nggak itu bisa. nggak bisa. Ini data yang dengerin dulu. Enggak, begini. Diam dulu. Kau harus sepakat dulu. Kalau Oke nggak lah, sepakat, Bang cuma Wapi ya. lanjut. Ini saya tahu orang berdua ini saya kenal. Saya kenal orang berdua ini. Saya Mas ya, saya ini berdebat bukan untuk mencari siapa yang benar. Tapi Nggak saya pribadi itu mencari Itu kebenaran. datanya betul Ustaz ya? Wapi Jadi tadi. begini Bang Wapi, Kamu sepakat mohon atau izin buat Bang Wapi ya. tidak? Lebih Nggak baik bisa saya kalau di sini. sikat aja videonya Bang Iya, Wapi ya. nggak bisa. Saya nanti terangkan di situ. Nggak Terima kasih Bang bisa, Wapi ya. nggak gua biarkan. Kamu sepakat nggak data itu dulu? Ini dulu, kabur kan? Nggak bisa dibiarkan Ustaz. Nggak bisa dia menerima kebenaran. Mau lompat dia dasar babi ngepet kalau begitu lompat-lompat jangan bro. Nggak bisa, kau nggak biarkan lompat. Kau harus sepakat dulu. Dan akui kesalahanmu di sini. Karena kau udah ketampol data gitu loh. Berarti kamu nggak jujur naik di sini. Mestinya, oh iya ya saya salah dari tadi Ustaz. Boleh nggak lanjut? Nah gitu dong ya. Betul. Gitu. Betul. Tapi mana si Bilisis mau mengaku dirinya salah? Nggak ada si Bilisis itu. Orang kafir mana pernah mengaku dirinya salah? Iya. Jadi dia tidak sepakat Mesya Mekah lalu bahas siapa yang tinggal di sana kan percuma. Cuma Iya. Ke Mesyanya aja tidak sepakat dia. Kok bisa di Bible ada peta kayak gitu? Beli di mana itu Bang? Bible yang ada Ustadz, petanya. bukannya tadi saya dengar dia dari awal udah percaya awalnya, habisnya begitu ada pembuktian baru nggak percaya. kagak Bunda, dia nggak percaya. Tadi kan saya ambil poinnya di sini. Data yang dibawakan Ustaz Wapi itu bagaimana menurut kamu? Tidak benar Percaya atau dari tidak? awalnya. Ah, gitu.
Dia nggak menjawab, dia mau lompat ke topik berikutnya, ya nggak bisa dong. Iya, beresin dulu lah. Gitu. Iya, poin pertama dulu sepakati Mesya adalah Mekah. Saya kan penasaran nih sama dalilnya dia. Kalau sampai ada peta-petanya segala kata saya. Ternyata Ya, karena memang ini si Billy ini suka membuat bertaknya buat-buat sendiri, Ustaz, yang tidak umum. Tapi dia tahukah itu orang Kristen kalau Abraham itu orang Irak? Tahukah dia? Oh, mereka mengira Abraham orang Israel, Bun. Nah itu. Dan ketika selesai mengorbankan yang katanya anaknya di atas Bukit Moria, dia kemana? Dia tidak ke tempatnya Sarah, dia ke Beersheba. Itu kalau diikutin tadi dia blunder sendiri. Izin ya, ini kalau di koma lain ini pasti koma Muslim yang nggak tahu bagaimana diskusi yang baik, dia ikutin gitu loh. Jadi dia bebas bertakia dari awal sampai akhir, dia ikutin terus. Nggak bisa di sini, enak aja. Kau harus jujur dulu di sini, kau harus bersujud minta ampun Ustaz, tadi saya salah. Nah gitu baru kita lanjut. Kalau perlu ya gue injak lehermu dulu kalau kau ngaku gitu, Ustaz. Dan poin kedua yang aku sampaikan, itu sudah ada tafsirannya Rabi Yahudi yang dibawa Ustaz. Nah dia ini siapa? Lanjut, dia siapa? Apakah Kristen ini nyambung kepada kitab Yahudi? Enggak nyambung. Lanjut. Mantap. Ya kita. Itu topik kedua itu Bunda. Ini topik pertama dulu diselesaikan. Ya, Mesya itu Mekah enggak? Ya itu dulu. Kalau nggak mau mengaku ya tinggal dibuka mulutnya, ya diludahi baru pergi dari mana. Putra kakak Muslim apa Kristen ini putra kakak ini? Putra kakak. Jadi diskusi sama kafir itu harus jeli, ada PowerPoint-nya begitu. Selesaiin dulu poin pertama, baru ke poin kedua. Terstruktur. Nah kalau poin pertama sudah ingkar, ya poin kedua ingkar. Apa? Membuat Ustadz nanti terpancing emosi. Gitu loh. Putra, Oten atau Kristen? Putra. Ini Tayebi dari tadi Tayebi. Tayeblas, apa namanya Tayeblas? Kristen Bang. Dari tadi nggak ucapin salam loh. Jadi teman-teman semuanya ya harus piawai, harus lihai itu ngerti kelakuan orang kafir iblis itu harus lihai gitu loh. Nggak boleh dibiarkan. Harus di titik itu gitu loh kita hajar sampai dia rontok-rontok semua itu loh. Akar-akar takianya kan gitu. Moderator Ustadz biar ku bantu menaikkan menurunkan. Tuh dengar Bunda Rahma, kita nggak membolehkan oten-oten yang menghujat, kick out. Bunda kick dari sini biar ke neraka sekalian. Moderator dulu ya. Paramex. Assalamualaikum Bunda Rahma. Muslim Bang? Saya aja Ustaz. Tapi saya mau pergi, nggak usah. Bunda Rahma aja. Assalamualaikum. Ya, Paramek. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? Kenapa Anda gulung-gulung kertas sih Bang, berisik Bang kertasnya ini gulung-gulung Waduh. Nah. Mohon maaf ya, Bang Handi nggak seneng keberisikan. Lanjut, nasi biryani. Ini Islam ini. Nah, siapa kena pelanggaran ini? Seorang tamu di live Anda telah melanggar kebijakan perilaku Bang Handi dan Bang aktif. Handi, keripot Bang Handi. Ya Allah. Waduh. Bener tadi yang naik itu ngeripot nasi biryani. Kok saya di mute Bunda Rahma ini? Aku Jangan main mute. Bunda. Moderator, Bang, Akang, aku bukan moderator. Baru aja saya jadiin moderator Bunda Rahma.
Oh iya kah? Akang ini Belum, gimana Ustaz. di akun Bunda Rahma main Belum Jangan di- Ustaz. Aduh, politik oten dipakai. Nasi biryani. Nasi biryani Kristen, Muslim ya? Ya Allah, kenapa nggak pada ngomong ya? Dia nasi biryani, saya kangkung nih, lagi makan kangkung. Oh, Nah sekali. Ah, itu. Muslim ya, Aduh, Bang? yummy bang. Bang? Kristen. Kristen. Oh, Oh, Kristen, oke. Nasi biryani, nasi biryani. Biryani itu kan aku pikir makanan orang Arab ya, dia Kristen. Oke. Silakan Iya. Bang, apa yang silakan. Apa keluhanmu Bang? Apa kau sudah capek menuhankan anak orang? Silakan. Bang, Apa? silakan. Kenapa Aku kau menuhankan anak orang main Bang? TikTok ini. Baru main TikTok. Oh, baru ya Bang. Oke, Iya. oke. Masuk aja. Nunggu orang dulu yang nanya lainnya. Ya Bang Belum ada. nasi biryani. Oh, nyimak dulu dia. Baru di TikTok nasi biryani. Nyimak dulu. Ya. Bang Nasi, Apa? Ya. Bang Nasi. Ini dia punya mau warung bertanya biryani tentang atau Islam. apa nih? Biasanya kan kalau nasi biryani buatan Islam kan dagingnya sapi sama ayam. Kalau dia bukan, beda. Dia bang punya warung nih nasi biryani ya. Dijun dulu ya, teman-teman. Di bawah saya itu nggak ngegas, tapi saya disiplin ke titik topik gitu loh. Saya bukan ngegas, harus dibeli pelajaran, diajari mereka diskusi dengan baik, jujur yang penting, mengakui kesalahan itu. Gak apa-apa akun jadi korban, nggak memang harus kita korbankan kok. Jangan kan akun, nyawa kita aja dikorbankan membela Islam kok, apalagi akun, gimana sih? Kecil masalah akun mah. Mantap. Itu nasi biryani. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, aku baru lihat ini live itu. Masuk aja gitu. Belum ada. Nah, Nah, saya sering kalau kamu gitu saya sudah kita sering tanya nih aja, Kak. lihat nasi biryani ini taping nonton dari dulu sudah sering ini sebenarnya. ya kalau gitu kita tanya aja Ustaz, dia orang polos nih. Bang, kau kan Kristen. Nah, kau ini menuhankan Yesus. Kenapa Bang? Dia kan anak manusia Bang, silakan. Kenapa ya? Aku mah percaya aja sih. Ketawa sendiri. Gak jelas dia. Oh, Gak jelas dia. Dia itu pura-pura BEGO. oh iya Ustaz. Sudah lama dia itu sebenarnya itu. Apa namanya itu di room itu sudah lama dia. Biasalah tadi yang begini. Tuhannya aja on off, dia juga bisa on off kok. Pura-pura on. Assalamualaikum Bang Bobi. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Madura. Ustadz itu. Wah, di Madura, Dharma saya. Bang Sembilan. Enggak ngumpul. Wah, tidak terlalu jelas rupanya. Ustadz, mohon maaf belum di checklist semua Ustadz, belum bisa ngatur nih. Ustadz mau kangkung kirim dari sini gimana? Apa? Kangkung. Kangkung. Ya. Ini kita Duit kajian dulu, kirim, Ustadz. duit. Ini kajian dulu bentar. Ustadz, apa hubungannya Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Islam dan Kristen? Ustadz. Hubungan antara Nabi Ibrahim atau Abraham dengan Islam, Nabi Abraham dengan Kristen. Gini, Nabi Ibrahim itu kan disebut dengan bapak para nabi. Kalau Nabi Adam, bapak para manusia. Sehingga ada statement yang mengatakan bahwa Kristen ini termasuk agama Abrahamic. Yahudi termasuk Abrahamic dan Islam termasuk Abrahamic.
Tetapi yang benar-benar Abrahamite, yang benar-benar mengikuti Ibrahim hanya Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dituliskan anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah langsung jelas secara eksplisit dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim. Kiblat Nabi Ibrahim Mekah. Sehingga ketika apa kaitannya Islam dengan Nabi Ibrahim, ya sangat erat sekali. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Nabi Ismail. Jelas, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad meneruskan apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Hanifah. Apa Hanifah? Hanif, lurus, ya, tidak bengkok. Agama yang lurus, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah. Kristen tidak sedemikian. Kristen itu tidak demikian. Dia menuhankan para nabi, padahal di Al-Quran sudah jelas, la wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian untuk menuhankan malaikat dan para nabi. Sehingga Kristen ini disebut Abrahamite adalah Abrahamite yang sudah yang sudah tertahrif, yang sudah menuai tahrif. Sedangkan Islam tidak, benar-benar meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya Nabi Ibrahim sunat di umur 80-an tahun, Islam sunat, Nabi Muhammad sunat, Yesus sunat. Kristen, Katolik melakukan nggak? Paling maksimal melakukannya karena ada unsur kesehatan katanya, bukan karena perintah. Begitu, Bang Handi. Oh, jadi Abraham itu nggak ada korelasinya dengan Kristen, kira-kira begitu? Nggak usah dijawab, Ustaz. Nanti monolog. Saya nggak mau mancing, Ustaz. Ngomong sendiri. Pikirkan aja teman-teman sendiri ya atas penjelasan Ustaz Waki tadi. Betul. Romi, halo Romi. Waduh, naik lagi nasi biryani ini. Coba Bang Nas dulu. Yudaisme itu masih percaya Abraham, masih mereka menyembah tauhid mereka. Yudaisme itu syariatnya doang yang berbeda. Yudaisme sunat, Yudaisme puasa, Yudaisme tefilah, gitu loh. Cuman syariatnya mereka berbeda. Yang melengkapi ya Islam ya Ustaz ya. Betul. Ya itu. Ya Bang Nas, ada yang sampaikan Bang Nas? Ya, mau nanya, Bib, apa? Mau nanya. Ini Kristen apa Muslim? Kristen. Oh Kristen. Iya. Nanya apa? Nabi Muhammad itu dia punya keturunan atau enggak? Mau nanya itu aja. Ada keturunannya. Ada ya. Iya. Maksudnya punya turunan apa keturunan ini gimana tanyanya? Maksudnya punya anak. Iya, punya anak. Oh, punya. Punya ya. Punya lah. Oh, soalnya nggak pernah saya dengar gitu anaknya Nabi Muhammad itu siapa namanya gitu. Semua rasul, Bang, semua rasul punya anak kecuali Paulus. Paulus nggak punya anak, Bang. Iya ya. Nabi Yahya juga nggak punya. Jadi kalau si Ismail itu dia Nabi Ismail, Bang, bukan ya. si, Bang. Nabi Ismail itu anaknya dari Siti Hagar atau si Sarah? Hajar. Susah sih. Gimana? Soalnya baru bangun tidur, aku tengok. Jadi istri Nabi kok pakai si gitu loh, kok keterlaluan pakai si. Bisa nggak dipanggil ibunya pakai si kan nggak enak. Oh gitu. Istri Nabi loh itu pakai si, gimana sih? Iya, kadang-kadang saya berbahasa Indonesianya kurang tepat, jadi maklum lah. Ya baguslah kalau diakui. Lanjut. Anaknya Nabi ada 7 ya Ustaz ya. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Al-Sarah, Abdullah dan Ibrahim. Ya Ustaz ya. Yes, keren. Siap. Lanjut. Yang mau saya tanyakan. Itu dibaca Ustaz. Nabi apa tuh? Nabi Ismail ya? Ya, enggak. Nabi Ismail itu ibu kandungnya siapa namanya? Hajar.
Jadi kalau si Sarah itu Si lagi. Anaknya Nabi Ishak namanya. Nama anaknya Nabi Ishak. tapi pernah saya baca. Ya, Kalau anaknya Yesus siapa? apa? Kalau anaknya Yesus namanya siapa? Anaknya Yesus banyak anaknya. Siapa? Siapa anaknya? Maksud saya lah. Oh, Bapak ini anaknya Yesus. Dari istri yang Dari istri yang mana Bapak anaknya? Anak rohani. Anak rohani. Anak Pasti anak biologis rohani. lah. Anak rohani. Yang saya tanyakan anak biologis Yesus. Siapa namanya? Anak biologis Yesus mana ada? Ya ada lah di Bible namanya Justus. Yang saya tahu enggak. Dia soalnya tidak menikah ataupun Ada Justus. ya mungkin lah nanti saya baca-baca lagi. Di Bible ada loh Justus namanya, gimana sih? Ya belum pernah saya baca. Nantilah saya coba-coba cek. Ada. Kolose 4 nomor 11. Oh gitu. Ya, saya bacain ya. Saya bacain langsung aja udah. Oke. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Nah, berarti dia punya anak namanya Justus. Gitu Bang. Oh gitu ya. Terus. Jadi Ya udah. Jadi yang saya tanyakan lagi, Nabi Ismail itu orang tua kandungnya dari pembantu atau dari istri yang aslinya gitu? Apanya sih? Kok pertanyaannya ini gak anu loh, gak nyambung loh. Nggak nyambung ya? Iya. Mana lah, namanya juga saya bukan pandai. Dia mau ngerembet ke ini Iya. ke Dia mau menista ini. Bukan. Hajar itu anak keturunan raja. Raja dia. Gitu ya. Bang, bisa nggak sih hilangkan dalam pikiranmu itu tidak menista orang-orang terdahulu gitu loh, memuliakan mereka semua, bisa nggak sih Bang? Iya bisa lah, soalnya kan Saya saya bisa, baik bisa. Kamu memuliakan anak Maria nggak? Maria. Ya, Yesus. Kau memuliakan dia nggak? Maria. Ya. Anaknya Maria, Bunda Maria namanya Yesus, betul? Mana? Anaknya Bunda Maria namanya Yesus, betul? Ya. Kamu memuliakan dia atau tidak? Siapanya nih yang di? Aduh, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau ditanya kenapa pura-pura lupa ingatan sih Bang? Tapi kalau bertanya runcing banget. Maksudnya siapa yang dimuliakan Bunda Maria? Kamu memuliakan nggak Yesus? Bang, kamu memuliakan Yesus atau kamu menistakan Yesus? Memuliakan lah. Memuliakan. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa Bang? Yesus. Terkutuk itu memuliakan atau tidak? Ya kalau di Kena langsung ngebunuh-bunuh Ustaz. bukan kalau secara akal manusia memang bodoh. Pengikut apa ini? Kena bunuh-bunuhnya langsung di sini. Kok bisa dia mati terkutuk itu Bang? Siapa yang ngutuk dia? Karena dia mati terkutuk menebus dosa-dosa kalian ini. Loh, dosa kita ditebus juga sama Yesus? Iya. Oh, berarti kita tidak usah masuk Kristen ya? Cukup sudah. Makanya kalau ikut Yesus pasti masuk surga katanya. Oke. Kenapa harus dia yang terkutuk gitu loh? Kok bukan orang-orang? Ya, karena selama ini kan yang saya baca, selama ini kalau manusia itu untuk menebus dosanya Bang, memberi persembahan. Mengutuk Yesus itu memuliakan atau mengutuk Bang? Gimana? Itu Yesus dimuliakan apa dikutuk? Dimuliakan. Tapi kenapa dia dikutuk? Untuk menebus kutuk kita ini gitu. Kenapa kau mengutuk dia? Nggak ada. Boleh nggak mengutuk orang yang mulia Bang? Ya nggak boleh lah. Ya berarti kau nggak percaya dong Yesus mati di tiang salib? Percaya. Berarti kau kutuk dia? Untuk menebus kutuk yang ada di dalam diriku. Ya inilah dia kau ini. Karena memang memuliakan tapi dia kutuk. Kalau kita berputar-putar ke situ, dari dulunya pun memang seperti itu. Jadi gitu. dosamu udah ditebus oleh Yesus? Sudah.
Udah ditebus belum? Sudah. Sekarang kamu nggak punya dosa? Ya enggak lah. Kenapa nggak mati aja sekarang bang? Biar masuk surga. Belum saatnya mungkin. Masih memberitakan firman kepada kalian ini mungkin. Siapa yang cabut nyawamu nanti bang? Yang cabut nyawaku? Iya. Yang cabut nyawaku ya yang punya kuasa lah, yang bisa mencabut nyawa. Siapa itu yang maha kuasa? Yang maha kuasa, yang bingung. Kalau versinya dari seberang. Kamu, woi, siapa nanti yang cabut nyawamu? Yang maha kuasa siapa? Ya kalau yang cabut nyawaku Tuhan ya. lah bang. Mencabutnya Tuhan lah bang. Diam dulu bang. Nas, siapa yang cabut nyawamu nanti bang? Yang maha kuasa? Nggak tahu aku. Hah? Nggak tahu. Bukan Tuhanmu? Enggak. Oh jadi iblis yang cabut nyawamu, bukan Tuhan? Ya mungkin, ya terus terang aku nggak tahu siapa yang cabut nyawa. Iblis yang cabut nyawanya. Mana lah bang nih? Kalau abang siapa yang Kacau nyawa? ini. Pertanyaannya balik. Kalau abang siapa yang nyabut nyawa? Malaikat diperintah oleh Allah, malaikat pencabut nyawa. Ya, itu kan menurut abang. Iya menurut saya. Kau nanya saya jawab. Saya tanya kau nggak jawab. Ya itu menurutku aku nggak tahu. Ya udah nggak tahu diam. Ya, kok Kalau diam? nggak tahu kau ngomong. Kalau nggak tahu diam bang. Oke. Siapa yang cabut nyawanya Bunda Maria bang? Nggak tahu. Kena kepala kamu sama gua. Lanjut tuh. Gua geser lo jantungmu sama gua ngomong ya. Gua geser jantungmu. Jadi kalau dia bilang Yesus yang mencabut nyawa Maria, apakah Yesus berani mencabut nyawa ibundanya sendiri, Bang? Tega banget itu Tuhan. Saya tidak bilang, yang saya bilang saya tidak tahu. Nah, terus bagian di Kristen yang mencabut nyawa manusia itu siapa, Bang? Saya belum nggak tahu. Coba pindahin pertanyaannya. Yang cabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa bang? Tentara Romawi. Yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya Allah bang. Ustaz Wafi nggak tahu dia. Itu abang nggak tahu. Bang, kenapa sih bang Kristen itu kalau bertanya ke Islam runcing banget bang? Sekalinya ditanya balik lupa, pura-pura lupa ingatan. Kenapa sih bang? Ada masalah apa bang? Masalahnya kajian saya belum sampai ke situ. Tapi Anda bertanya sampai situ bang. Kalau bertanya. Bertanya kayak mana? Kayak mana? Kayak tadi anaknya Hajar siapa? Itu abang tahu Iya. bang? Yang saya baca kan yang saya tahu, yang saya ceritakan. Abang baca di mana bang? Yang saya baca di Bible. Di Bible. Apa bang bacaannya bang? Ismail itu anak dari pembantunya. Bukan pembantu bang. Jadi itu putri raja tertulis, loh. di mana enggak bilang di mana tertulis di Bible? Hagar itu pembantu, tertulis di mana bang? Dari bahasanya itu gundi. Di mana tertulis di Bible Hagar itu pembantu? Tertulis di mana? Gundi, bahasanya gundi. Bahasanya. Buset dah kalau. Jadi bang, gundik sama pembantu itu sama nggak bang? Ya, yang saya tahu nggak jauh-jauh beda ya. Sama nggak? Ya, kalau menurut saya sama aja. Bang sekolahnya nyampe pagar ya bang, nggak nyampe kelas ya? Iya. Itu pantas. Ngaku dia ternyata. Iya. Ngapain lah kita orang bodoh belagak pintar ya kan? Ya. Oke, kalau Anda BODOH, kita tanya dulu yang agak pinteran dikit ya, Bang Andre. Selamat malam. Malam. Kristen Bang? Iya Kak, Katolik. ya dia mau jawab tadi. Pertanyaan saya adalah Bang Andre, Yesus itu dimuliakan apa dikutuk? Dimuliakan lah bang. Dimuliakan. Berarti yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Tuhan Yesus. Ya, dikutuk itu mulia atau tidak? Dia itu bukan dikutuk loh bang. Dia itu mati untuk menebus dosa manusia. Dengan menjadi apa itu di situ? Apanya menjadi apa? Galatia 3:13 coba baca bang. Malas sekali ngambil kitab bang. Ya ambil kitab dulu. Baca.
Gak Atau nampak saya lagi. bacakan? Saya bacakan. Coba tunjukkanlah on cam. Oke. Kamu kan punya Bible di situ, saya baca, lu tinggal cocokkan toh. Gimana? Malas sekali aku ngambilnya. Berarti kamu nggak punya usaha, ada diskusi, nggak naik tapi nggak bawa apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, bacakan Ya, aja. saya bacain ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah orang yang digantung di tiang salib, Bang? Itu Yesus lah, Bang. Ya, apakah dia terkutuk? Dia bukan terkutuk loh, Bang. Dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu tulisannya di kitab Abang itu terkutuk, Bang, tulisannya. Iya, cuman kan bahasa apanya mati gila. Bahasa awamnya itu bahasa Alkitab itu. Tertulis, Bang, di Bible Anda tertulis, Bang. Iya, tahu. Ini yang bersih ini diturunin lah, itu siapa sih? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang terkutuk itu, Bang? Tuhan Yesus. Ya udah terkutuk kan. Iya, Tuhan terkutuk itu, Bang. Itu bilang itu mati dia karena manusia ini kan berdosa. Jadi dia menebus dosa. Iya, menebus dosa. Dia menebus dosa dengan terkutuk dia, betul? Iya, terkutuk itu sama dengan mati loh, Bang. Apa hubungannya terkutuk dengan mati? Iya. Yesus mengutuk pohon ara nggak mati dia. Kan gini bunyinya, Bang. Terkutuklah orang yang mati. Berarti antara mati dan terkutuk itu dua ini yang berbeda, Bang. Dua kosakata yang berbeda antara terkutuk dan mati. Itulah. Bukan terkutuk, dia menebus dosa Bang, manusia. tulisannya di situ terkutuk. Yang dibacain Bang Handi itu tulisannya terkutuk, Bang. Iya, caranya supaya dia menebus dosa manusia, itulah dia dikutuk, disalibkan. Dosa siapa yang ditebus, Bang? Ya manusia, Bang, umatnya. Nah, kita di situ Kristen kok, bukan nggak ada manusia kita di situ. Ya udah Kristen juga kan itulah. Ya udah. Ya udah itulah Bang, umatnya. Bang, salib itu, Bang, salib itu, salib itu berkat atau kutuk? Salib itu kutukan, Bang. Kutukan. Jadi kalau kau pakai kalung salib berarti kalung kutuk, betul ya? Ini bukan berkat. Kok dibalik dia? Langsung dibalik dia, Ustaz. Langsung dibalik. Berkat itu, Bang. Langsung dibalik. Karena kan itulah tandanya bahwasanya kita itu orang Kristen ataupun Katolik. Ya itulah tandanya, Bang. Salib itu tempatnya orang dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Kalau yang di kayak jemtuan itu kan, yang disalib itu saya ulang dulu ya, bro, bahasa Indonesia nih, bro. Salib itu tempatnya orang dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Yang dimuliakan lah. Bagaimana mungkin orang disalib dimuliakan? Tapi kan, karena dia disalib itu loh bilang tadi, Bang. Sebenarnya itu bukan dikutuk, dia. Saya lihat, Bang, di film-film vampir. Salib itu dipakai ngusir vampir, Bang, setan, Bang. Oh, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Itulah, Bang, banyak nonton film kayak gitu. Film apa? Film Cina ya gitu. Iya, dipakai ngusir loh, Bang. Salib itu lah, Bang, salib. Ya kan itu film loh, Bang. Apa nggak bisa dibuat film? Jangan samakanlah film. Ya udah, kembali ke topik. Salib itu tempatnya orang dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Yang dimuliakan loh, Bang. Oke. Tapi di situ tertulis di Bible-mu, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, iya, di situ terkutuk atau mulia itu, Bang? Dikutuk, enggak, Bang bilang tadi kutuk, oke kan? Tapi dia itulah karena dia dimuliakan karena untuk menebus dosa manusia. Dia pilihan. Saya ulang ya, saya ulang, Bang, nih bahasa Indonesia nih. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya, yang digantung di tiang salib itu A, terkutuk, B, dimuliakan. Atau gini, Bang, kalau bingung. Atau gini kalau bingung, orang yang disalib itu sedang dihukum atau sedang dimuliakan? Sedang dihukum, Bang. Nah, kalau orang yang sedang dihukum,
Berarti dia itu sedang dimuliakan atau sedang dikutuk? Dihukum kan, cuman dia karena pilihan gitulah. Jadi itulah gunanya dia maka dihukum supaya nebus dosa manusia. Itulah intinya. Yang ngehukum dia siapa? Ya orang-orang Yahudi. Karena kan dia pilihan bang. Karena orang nggak percaya bahwa dia itu Tuhan. Jadi makanya dia disalibkan bang. Yang ngehukum orang Yahudi. Tapi keselamatan datang dari Yahudi. Bukan bang, orang Yahudi makanya disalibkan Tuhan. Nggak dengar lu, disalibkan dia. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak percaya dia itu Mesias. Jadi makanya kalau memang kau Mesias, katanya kau buktikan katanya. Nah, Jadi, Yahudi kan sedang menghukum orang nih. Caranya itu. dengan disalib. Ya, berarti kan bukan dimuliakan, sedang dihukum sama Yahudi kan? Betul? Ya. Nah, Yahudi adalah jalan keselamatan untuk umat Kristen, betul? Iya. Loh, berarti yang menghukum Tuhan dialah penyelamat. Bukan penyelamat. Gimana bilangnya? Loh, jalan keselamatan kan dari orang Yahudi. Yahudi yang menghukum Yesus, yang menewaskan Yesus. Bukan loh bang. Dia karena dia disalibkan kan. Orang Yahudi nggak percaya bahwasannya dia itu Tuhan. Jadi makanya percaya dia. Kau buktikan katanya. Oh, berarti orang Yahudi yang nggak percaya Yesus Tuhan, mereka adalah jalan keselamatan. Berarti Islam selamat dong. Islam kan nggak percaya Yesus jalan selamat. Islam kan nggak percaya Yesus Tuhan kan? Yahudi nggak percaya tuh sampai ditewaskan tuh di tiang salib. Tapi Yahudi jadi jalan keselamatan bagi Kristen. Pasti 100% Islam akan selamat. Yesus disunat, Islam disunat. Kabur. Kian Santang kena pelanggaran rokok tadi. Membuat sebagian penonton tidak nyaman. Iya, maaf. Mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Iya, maaf. Kasihan anak-anak rohani Yesus. Muka Anda terlalu ganteng untuk open cam, bisa membahayakan. Wow, parah ini pelanggaran. Ayo ngomong lagi sama anak rohani Yesus nih. Bang Nias, apa yang dimaksud anak rohani bang? Bukan Bang Nias, Bang Nas. Bang Nas, sorry. Bang Nas, apa maksud anak rohani? Anak rohani itu ya yang melakukan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Kayak di Islam. Enggak, biarin dulu. Jangan itu mainkan dulu. Ngikutin Islam dia. Jangan dulu. Anak rohani itu kan ada rohani ini berhubungan suami istri sehingga rohani ini melahirkan. Ya. Rohani ini siapa lakinya rohani, siapa perempuannya rohani, Bang? Silakan, Bang. Terus siapa yang menikahkan rohani ini, Bang? Sehingga dia punya anak rohani, Bang. Silakan. Itulah tadi bedanya Islam sama Kristen. Saya nggak bilang perbedaannya beda bang, enggak bang. Pertanyaan saya, siapa yang menikahkan rohani ini gitu loh, sehingga punya anak banyak gitu loh bang. Ya rohani itu, anak rohani itu dia tidak memandang kelamin. Jadi mau laki-laki mau perempuan sama itu di mata Tuhan, anak rohani. Siapa bapaknya rohani bang dan siapa ibunya rohani? Dia tidak punya ibu tapi punya bapak. Kenapa punya anak? Kalau tidak punya ibu, itu makanya dikatakan anak rohani. Loh, itu Maryam siapa bang? Maria, Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu ibunya Yesus. Itu punya ibu, berarti. Kata abang tadi cuma punya bapak nggak punya ibu. Itu buktinya punya ibu. Nah, secara manusia dia punya ibu, tapi secara rohani dia tidak punya ibu, tapi dia punya bapak. Oh, secara Tuhan dia tidak punya ibu. Iya. Nah, secara Tuhan dia punya bapak nggak? Punya, bapak di surga. Bapaknya itu Tuhan bukan? Tuhan. Berarti ada Tuhan bapak, ada Tuhan anak. Tuhan bapak, Tuhan anak itu satu sama. Makanya yang bagi-bagi orang-orang pengikut Yesus ini bukan orang pintar, orang-orang bodohnya. Iya benar, setuju saya. Tuhan Bapak, Tuhan Pak Nas ada berapa Pak Nas? Satu. Yang mana, Bapak atau Yesus?
Sama, Bapak Yesus itu sama. Karena pernah saya baca. Oke, sama. Sama ya. Ya. Anaknya Maria namanya siapa, Bang? Yesus secara manusia. Iya. Apakah Bapak juga secara manusia? Bapak secara manusia, dia kan tidak punya bapak. Oh, berarti anaknya Maria Bapak juga gitu. Bahasa kita tuh nggak usah dibulak-balik, Bang. Biar Ya katanya tadi Bapak dan Yesus sama, Bang. Abang itu aja bahasa. Bang, kasihan loh Bang, Roh Kudus tadi nggak disebut-sebut Bang. Jadi terakhirnya yang mendengar pun pusing jadinya. Ibarat Bang, satu lagi sebut Bang, Roh Anda yang Kudus. pusing kami terhibur, Bang. Gimana? Anda yang pusing kami terhibur. Bukan. Coba saya tanya semua netizen yang mendengarkan, dengarkan dulu ya. Teman-teman yang mendengarkan, dengerin dulu Bang, izin dulu Bang. Teman-teman di sini dan yang ada di YouTube, Anda mendengarkan ini, A terhibur, B pusing. Jawab, A terhibur, B pusing. Jawab semua cepetan. A terhibur, B pusing. Terhibur bagi kalian, pusing bagi kami. Ntar dulu, ini terhibur semua Bang, ada yang pusing tuh. Bahasa kalian ini memutar balik, putar balik, putar balik. Ya. Bang, saya penasaran Bang. Kondisinya Roh Kudus gimana Bang? Kan cuma ada anak sama bapak. Itu kondisi Roh Kudus apa? Itu Tuhan tiri atau gimana Bang? Roh Kudus itu menurut saya, jadi sebetulnya abang pun punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Kata siapa Bang? Karena roh abang itu rohnya Allah. Abang kan anak termasuk anak Om Loh kan? Enggak, kami bukan anak, kami hamba. Hamba itu bukan manusia. Hamba manusia, Bang. Ya udah. Allah tidak beranak, Bang. Iya. Ya iya Kak. Terhibur lagi kita. Bang, kalau di Islam ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Beda dengan Kristen. Betul. Cuman bagaimana untuk menyelamatkan? Enggak, Bang, kembali ke topik Bang. Di usia berapakah Yesus menyadari dirinya Tuhan? Di usia berapa? Iya. Ya, kalau menurut saya semenjak dia punya akal. Apa? Berarti waktu bayi sudah punya akal nggak dia? Ya kalau secara manusia ya belum lah. Oh, berarti waktu bayi belum Tuhan dia. Sudah. Oh, Sebelum berarti tidak ada ya nubuat tentang dia datang. Dulu. Waktu Yesus jadi bayi dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Sudah. Jadi Bunda Maria merawat Tuhan. Iyalah, kira-kira begitulah. Ya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria merawat Tuhan? Tuhannya Maria? Iya. Ya, Tuhannya Maria ya Bapa di surga lah. Bukan Yesus. Yesus itu kan ya termasuk sebetulnya dia merawat diri sendiri. Ya, kalau kita berpikir. Diulang ya. Bayi Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Maria merawat Tuhan nggak? Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria merawat Tuhan? Bapa di surga. Bukan yang dia rawat. Dia itulah tadi sulit kalau sulit. Begini Bang, sulit. Ustaz aku terhibur ini malam. Bang, yang melantik Yesus jadi Tuhan itu waktu bayi siapa sih Bang? Bukan jadi bayi, bukan dari bayi dia dilantik. Sebelum dia lahir pun sudah dilantik. Dilantik dia jadi Tuhan. Siapa yang melantiknya Bang? Kang, jangan pindahin dulu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria merawat Tuhan? Siapa Tuhannya Maria? Waktu Maria merawat Tuhan. Contoh nih ya. Nah ini saya jawab ya. Makanya bentar ya. Iya. Tuhannya Maria itu Allah Bapa di surga. Bukan Yesus. Yesus ya termasuk ya Tuhan juga. Oke. Jadi Maria Tuhannya adalah yang dia rawat itu ya. Iyalah. Jadi Maria berkata, ya Tuhanku, ya anakku gitu ya. Iya. Oke, jadi sambil disusui, inilah Tuhanku yang saya kasih ASI gitu ya. Iya, secara manusia dia itu memang kan anak bayi kan wajib disusu biar hidup. Tapi kan dia Tuhan. Ya walaupun Tuhan ya,
Ini kan secara manusia, ya bagaimanalah perlakuan manusia untuk supaya bayi itu hidup. Secara rohani beda lagi, makanya sulit. Kalau kita Jadi Bunda Maria ini Tuhannya ada berapa? Siapa? Bunda Maria Tuhannya ada berapa? Satu. Yang mana? Yesus atau Bapak? Yesus sama Bapak itu sama. Berarti Bunda Maria merawat Bapak juga? Bapak itu firmannya, Yesus itulah perkataannya, Yesus itulah perkataan Tuhan itu, Yesus Yang dilahirkan Maria itu Bapak atau Yesus? Gimana? Yang dilahirkan Maria Bapak atau Yesus? Yesus. Bukan Bapak? Ya bukanlah. Berarti Yesus dan Bapak beda. Sama itu Bang. Ya berarti Bunda Maria melahirkan Bapak. Ya secara manusia iya, tapi secara ya udah. Bang, yang menghamili Maria itu siapa sih Bang? Yang itu tukang Kang, kasar itu Kang, jangan Kang. Ya, enggak, ada ayatnya Bang Andi. Enggak, yang Bunda Maria ini mengandung, siapa yang berkehendak Bunda Maria mengandung, itu loh bahasanya Kang. Ya, siapa yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Roh Kudus apa Bapak? Bapak. Oke, kita baca di Matius 1 pasal 18. Abang boleh buka juga Bang. Saya bacain ya Bang. Bisa on cam aku. Iya, saya bacain ya Bang, boleh? Boleh, boleh. Boleh. Ini di Matius 1 pasal 18 ya Bang. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menghamili Maria, bukan Bapak Bang. Iya, Roh Kudus itu perkataan Tuhan, Roh. Nah, Roh Kudus ini Kang, bukan Roh Kudus mengamili, bahasa kasar. Roh Kudus yang berkehendak Bunda Maria hamil, ono loh, diperhalus bahasanya Kang. Ini Bibelnya berarti yang salah ya, tulisannya salah Bibel. Kan pertanyaan dari awal, siapa yang berkehendak Bunda Maria hamil, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Itulah ya Bang ya. Makanya di Kristen itu Tritunggal. Waduh. 3 jadi 1, Allah, Bapa, Roh Kudus. Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti nggak ada Yahweh. Sama itu, Yahweh itu bahasa mungkin. Oh berarti 4 Yahweh. Ada Elohim nggak? Saya nggak ngerti bahasa-bahasa yang seperti luar-luar itu. Banyak Tuhannya namanya. Yang saya tahu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang, ya Tuhan itu maha kuasa nggak Bang? Gimana? Tuhan itu maha kuasa nggak Bang? Abang pun udah pasti tahu jawabannya. Iya. Iya. Yesus itu maha kuasa nggak Bang? Iya. Waktu bayi, kira-kira waktu Yesus bayi, apakah dia maha kuasa? Ya waktu bayi, bagaimana lah anak bayi? Anak bayi. Kan Tuhan dia Bang. Iya. Tapi kan setelah dia punya akal pikiran, dia kan berkuasa menghidupkan orang mati, yang sembuh. Jadi waktu bayi belum punya akal dia Bang, Tuhanmu? Gimana? Waktu bayi Tuhanmu belum punya akal? Kalau secara manusia ya anak bayi memang belum punya akal. Oh, berarti Tuhanmu pernah tidak berakal? Nah, kalau abang tanya seperti itu, memang gimana ya? Maksud saya gini loh Bang, jadi Tuhanmu waktu bayi belum berakal ya Bang ya? Secara manusia, ya. Manusia atau Tuhan sih? Kan dia bayi. Berarti dia bukan Tuhan Bang kalau dia manusia. Firman Allah, firman Allah yang menjadi. Jangan ke situ Bang, mundur lagi. Ini bayi Maria ini Tuhan atau manusia sih Bang? Aduh, Abang Andi ini terlalu. Ini pasien Bang Andi kalau ini. Abang Andi ini terlalu pinter ini. Lah, saya cuma nanya Bang. Ya kan sudah saya jawab. Berarti anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Anak Maria itu Yesus, secara manusia dia manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Tuhan secara rohani. Oh, berarti anaknya Maria 2, manusia dan Tuhan. Terserah abang lah kalau abang punya pemikiran seperti itu. Anda sendiri yang ngomong. Apa diulang nih? Ya. Anaknya Maria, dengerin. Tema yang lain aja, tema yang lain.
dengerin ya, anaknya Maria yang bayi ini adalah A manusia, B Tuhan, C manusia dan Tuhan. Yang mana yang benar bang? Kalau itu aja yang kita bahas bang, kita nggak berkembang. Yang lain lagi kita bahas. Oh, oke, kita berkembang. Di usia berapa Yesus menyadari dirinya Tuhan bang? Di usia berapa? Aduh, aku belum sempat pula baca di usia keberapa. Tapi yang pasti, aduh, mungkin aku pernah baca. Ya. Tapi aku lupa. Namanya juga kita kan orang apa? Orang wira swasta, bukan orang gimana? Dulu waktu 12 tahun bang, dia bersama ibunya dan bapaknya ke sinagog. Terus betul, kemudian betul, Yesus itu apa? tertinggal di usia 12 tahun itu bang. Bagaimana itu? Udah Tuhan kayak? Betul. Di Pernah hilang dong. Di bait suci Allah. Iya, berarti dia itu udah 12 tahun jadi Tuhan sudah. Apa Ya, belum? secara manusia dia kan udah punya akal di situ 12 tahun. Udah punya akal belum tuh? Sudah lah, 12 Oh, berarti tahun. udah Tuhan dia. Udah lah. Udah Tuhan. Berarti sejak usia 12 tahun baru dia menyadari dirinya Tuhan. Iya, semenjak ya artinya secara manusia 12 tahun kan dia udah punya akal. Bukan udah punya Artinya akal, udah balik. 12 tahun baru berakal, artinya 12 tahun menyadari dirinya Tuhan. Yesus itu, betul dia? Sekarang begini aja, abang di usia 6 bulan, abang udah punya akal. Saya kan bukan Tuhan bang. Oke lah secara manusia. Ya, Udah kalau punya. manusia ya biasa bang, belum lah. Masih Udah punya, saya udah punya. Secara manusia, dia belum punya akal. Tapi Udah punya. Gimana? Udah punya. Manusia itu bang dari bayi diberi akal tapi belum dia pergunakan sebagaimana layaknya. Akalnya belum berfungsi tapi sudah ada akalnya bang. Karena belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana air, mana minyak, mana api, mana air dan seterusnya bang. Tapi akalnya ada tapi belum berfungsi dengan baik. Aku tanya lah abang ini. Abang Muslim ini dari netas atau kok netas emang kita telur? Itulah kurang lebih dari lahir semenjak kecil atau sudah berakal? Iya, kita sudah dikasih akal bang, tapi belum berfungsi. Yang saya tanya, abang mengikut apa agama Islam ini waktu lahir, sesudah lahir atau setelah berakal? Bayi itu Muslim bang, semua bayi itu Muslim berserah diri kepada Tuhan. Dari mana semua bayi itu Muslim? Ya karena dia berserah diri kepada Tuhan. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan bang. Tapi kalau abang bilang bayi itu anak Allah, percaya saya. Enggak tapi ada, Allah nggak beranak gitu. Percaya saya. Abang ini kalau berbohong pinter sekali, tapi kalau disuruh jujur susah gitu loh. Ya, saya orangnya ngapain lah saya berbohong. Apa juga untungnya saya berbohong? Ya kalau gitu kita tes bohong apa enggak nih. Oke. Diulang, di usia berapakah Yesus menyadari dirinya Tuhan? Yang abang bilang tadi umur di usia 12 tahun. 12 tahun. Jadi 12 tahun sudah menyadari Yesus Tuhan. Apakah ibunya tahu kalau anaknya Tuhan? Dari bayi ibunya sudah tahu. Berarti tiap hari Bunda Maria menyembah anaknya, betul? Ya itu saya nggak tahu lah. Yang pasti. Saya nggak tahu. Sekarang abang kelakuan abang tiap hari pun saya pun nggak tahu apa kelakuan abang. Mana lah kita tahu? Hah? Kan nggak secara detail semua yang ditulis dalam apa. Gini bang pertanyaannya, yang lebih tahu Yesus itu ibunya atau Anda? Ya pasti ibunya lah. Ya ibunya. Apakah ibunya pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan? Kalau yang saya baca ya dia tahu karena enggak. Apakah ibunya tahu? Kalau dia tahu di mana tertulis Bunda Maria pernah mengatakan anakku adalah Tuhan? Gimana bang? Karena malaikat itu pernah berbicara sama Maria, dia akan mengandung anak dari Roh Kudus. Nah, kembali ke akang tadi, mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, ya, ayatnya gitu tulisannya, nggak ada mengandung anak Bapa, anak Roh Kudus itu. Iya, artinya dia tahu.
Soalnya kan hamilnya dia itu bukan hasil hubungan badan. Menurut Alkitab kan gitu. Pas begitu lahir dikasih nama siapa bang? Yesus itu bang? Iya, waktu sebelum dia mengandung. Pas lahir bang, pas lahir. Ya. Lahir, Yesus itu dikasih nama siapa bang? Yesus itu dikasih ya nama Yesus lah. Enggak, salah bang. Berarti abang kurang membaca bang. Immanuel. Immanuel artinya tahu abang? Enggak. Coba abang apa Immanuel artinya? Tuhan berserta kita. Berarti bukan Yesus. Iya, tuh ya Yesus lah. Nah, nama Yesus ada di abad keberapa bang? Gimana? Nama Yesus ada di abad keberapa? Ketinggian itu kan nggak ngerti dia. Oh iya. Nggak sanggup aku kalau yang ke situ. Ketinggian. Iya, Ya, terlalu tinggi itu kajiannya bang. Aku Jadi asli. aja. Jadi anak Maria sebenarnya ini Immanuel atau Yesus? Bang. Oh. Nama anak sebenarnya Maria ini Immanuel atau Yesus? Yesus. Bukan Immanuel. Immanuel artinya Tuhan berserta kita. Iya, saya nggak tahu. Saya nggak nanya arti Immanuel. Kan nanti kamu akan melahirkan diberi nama Immanuel. Kenapa pas lahir bukan Immanuel namanya? Saya tahu malaikat Jibril berbicara kepada Nggak ada Maria. Jibril di situ, Gabriel. Iya, pokoknya itulah Gabriel, mau Jibril, mau pokoknya malaikat berbicara kepada Maria, engkau akan menamai nama dia Yesus. Itu yang saya tahu. Bukannya beri nama Immanuel? Yang saya tahu Yesus. Oke, Yesus. Baik. Salah, Immanuel itu nggak ada, itu Yesus. Baik, tidak aja lah. Terserah abang lah. Ya, ini kan menurut yang saya tahu. Jangan dipersulit anak orang lah. Iya. Yang penting Bang Nas ini anak orangnya baik, jangan dipersulit. Iya, ngapa kita persulit? Jangan dipersulit. Enggak, masalahnya di abad pertama nggak ada Yesus. Saya mau nanya Bang Nas, Oh. Gejala awalnya abang begini apa bang? Gejala awal? kena tabok si Rasmi gejala awalnya. Jujur, saya dulu Islam. Gak apa-apa. Jujur, ngapa saya berbohong? Atau juga nggak ada untung? Tahun berapa Anda murtad bang? Tahun berapa? Di tahun 2000. 2000. Masih ingat dong surat-surat pendek bang? Masih. Sholat jenazah berapa rakaat dulu bang waktu muslim? Sholat jenazah berapa rakaat? Aku tak pernah sholat jenazah karena pada saat itu usiaku masih kecil. Sholat subuh berapa bang? Sholat subuh? Sholat subuh kalau nggak salah 2 rakaat. Sholat isya? Nggak usah kita tanya-tanya sholat. Ya kan menites Anda nggak muslim Jadi gitu. aku tanya lah sama abang. Sebenarnya sholat 5, kenapa harus sholat 5 waktu? Ya karena perintah sang pencipta bang. Di mana dalilnya harus 5 waktu? Ada banyak dalilnya di Al-Quran ya Ustaz ya. Tunjukkan. Mana mulai dari terbit matahari, sebelum terbit, fajar, menjelang malam, duhur, sore, ada bang, ada. Oke, apakah ada. harus 5 waktu? 5 waktu bang, Nabi Muhammad kan 5 waktu bang. Kata Nabi, kamu sholat sebagaimana aku sholat bang. Sholat Nabi. Udah itu udah dijawab bang sama Bang Handi bang. Sekarang kita giliran tanya. Oke ya. Sekarang kita giliran tanya. Di mana perintah Yesus Kristen harus beribadah di gereja bang? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan datanya. Tidak ada di gereja.